Sekali lagi shalom saudara. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara bersuka cita? Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita. Amin. Saya percaya kita tetap bersuka cita sampai saat ini karena Tuhan. Amin. Karena tidak ada alasan yang lain yang bisa membuat kita bersuka cita selain Tuhan. Ya, ini ada di bulan terakhir ya, di tahun ini. Tapi saya percaya konsistensi semangat kita, roh kita senantiasa tetap terjaga di hadapan Tuhan. Amin. Kurang keras amennya. Saudara yang rohnya tetap menyala-nyala, katakan amin. Haleluya. Karena ini penting saudara. Kalau kita melayani Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perlu disertai dengan semangat yang kuat. Ya, karena ketika kita melayani Tuhan dengan semangat, dengan rasa cinta, gairah yang lebih di hadapan Tuhan, itu punya nilai. Setuju katakan amin? Kita sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa loh. Mengerjakan pekerjaan duniawi aja kadang-kadang orang excited banget. Apalagi kita mengerjakan pelayanan ya, yang dihargai oleh Bapa, yang dihargai oleh Raja di atas segala raja. Amin. Lelah mungkin namanya pelayanan. Saya lelah karena di bulan yang ini, apalagi bulan Desember seperti ini. Ya, hamba Tuhan itu setiap hari ada aja saudara. Ya, tapi roh saya merasa ada gairah yang luar biasa dalam hidup saya karena penyadaran itu. Saya sadar bahwa saya menyembah Tuhan di atas segala-galanya, yang mampu melakukan segala perkara, bahkan lebih dari semua persoalan yang terjadi, lebih dari semua tantangan yang sedang dialami oleh kehidupan saya. Amin. Ya, kita punya tantangan yang berbeda-beda, kita punya persoalan yang berbeda, apalagi kita yang terlibat dalam dunia pelayanan. Nggak mudah melayani Tuhan loh. Banyak harga yang harus dilepaskan, menanggalkan kedagingan, harus hidup kudus, hidup benar di mata Tuhan. Karena tidak mudah mengelola pelayanan, mengerjakan aja saudara. Ya, kalau kita punya kemampuan sih oke-oke aja. Cuma persoalannya yang menilai kita bukan manusia loh. Ya, Tuhan yang tidak bisa ditipu dan tidak bisa sudah nggak pula kamuflase di dalamnya. Karena Tuhan itu menilai hatimu. Ya, kerjakan semuanya, apapun yang kau perbuatlah untuk Tuhan. Karena itu akan mendatangkan perkenanan di hadapanmu. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Ya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang melebihi batas pikiran kita. Ya, saudara, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan sampai hari ini saya masih dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, dan lewat kehormatan Bapak Gembala, ya, hari ini saya juga kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan saya tahu bukan secara kebetulan, ya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup saya. Ya, walaupun kadang-kala kita bahasanya aja ya kan, bilang kebetulan, tapi saya tahu bahwa semua dalam rancangan Tuhan. Ya, kita udah setting, udah jadwalkan, kalau memang Tuhan gak izinkan akan terjadi. Ya, sekuat apapun kita mau planning, kalau Tuhan gak izinkan akan terjadi saudara. Ya, kita udah rancang dengan sebaik-baiknya. Ya, protokolnya dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau Tuhan gak izinin, gak akan terjadi saudara. Amin. Jadi bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan hari ini. Amin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul membangun kesadaran akan Tuhan. Sama-sama katakan membangun kesadaran akan Tuhan. Penting sekali saudara hari-hari ini. Ya, kadang-kadang kita sering lupa. Saking asiknya melayani, saking asiknya jadi orang Kristen, saking asiknya ikut Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Betul apa betul? Ya, kenapa saya harus bilang ini sederhana banget ini. Kita harus membangun kesadaran karena begini saudara. Ya, dunia ini terlalu kuat pengaruhnya. Dunia ini bangun pagi kita udah diperhadapkan dengan masalah. Bangun pagi kita udah berpikir dengan masalah. Apalagi orang pelayanan gimana? Pak Gembala pasti mikirin, gimana Tuhan? Apa yang harus dibuat? Apa yang harus dikerjakan? Demikian halnya saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan, saya harus ngomong apa? Apalagi mau melayani. Tuhan, apa mau buat jemaat? Ya, karena selalu saya bilang bahwa saya tidak membangun kenyamanan di mimbar saya. Saya tidak artinya mengkorbankan apa yang disukai jemaat. No. Ya, sekalipun mungkin saya harus korban dengan keras, ya, sekalipun mungkin tantangannya bahkan mungkin akibatnya yang nggak diundang, ya aman-aman aja saudara buat saya, karena Tuhan memelihara saya. Amin. Tapi saya lihat, wow, gembala di sini luar biasa. Dia bilang ajar aja Pak, apa yang mau dilakukan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan hari ini hal yang sederhana saya mau bagi buat saudara. Bukan datang untuk menggurui saudara, merasa lebih hebat dari saudara. No. Saya datang untuk sama-sama kita belajar menundukkan diri untuk mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Baca dulu kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 6-8. Oke, kita baca bersama ya.
1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkah iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara bisa garis bawah itu kata sadar. Penting sekali yang namanya penyadaran akan Tuhan. Saudara, penguasa dunia ini, yaitu Satan atau iblis, telah mendesain dunia ini secara sedemikian rupa untuk membuat setiap orang di dunia ini menjalani hidup yang tidak normal dan bukan sebenarnya. Terlebih orang-orang percaya, ya, seperti hidup di bawah tekanan, intimidasi dan belenggu sistem dunia yang menembus saudara beban yang hanya membawa kepada kebinasaan. Inilah desainnya setan terhadap dunia ini. Bangun pagi, buka mata, kita udah sadar masalah, ya. Melek mata, kita udah sadar. Apalagi saudara yang lagi dalam pergumulan, so pasti, ya, masalah itu menguasai totali pikiranmu dan itu mempengaruhi tindakanmu. Kadang-kala karena saking beratnya persoalan itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang terjadi. Kadang kita jadi emosional, kadang-kala kita jadi orang yang sangat sensitif karena kita dipengaruhi oleh masalah itu, ya. Ini akan rentan, saudara. Saya mau katakan ini, selama engkau masih hidup di dunia ini, tidak akan pernah lepas dengan yang namanya masalah. Dunia ini lembah air mata, ya. Kita nggak bisa mengharapkan lebih dari dunia ini, ya. Cuma Tuhan satu-satunya jalan, Tuhan satu-satunya yang mampu memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Persoalan-persoalan yang terjadi, apalagi kita kalau melayani Tuhan, kita mengharapkan sesuatu yang mustahil, saudara. Kadang-kala kita mengerjakan, kok Tuhan tidak terjadi apa-apa Tuhan. Saya ingin sesuatu yang lebih lagi Tuhan. Tapi ingat, kesetiaanmu, kesadaranmu akan Tuhan itu akan menjadi jaminan penentu. Kenapa? Ketika engkau bekerja dan engkau sadar Tuhan bersamamu, sekalipun sekelilingmu belum terjadi apa-apa. Tapi tahu nggak, saya mau katakan, di alam roh Tuhan bergerak lebih jauh. Setuju katakan Anda? Sampai tiba waktunya Tuhan menyatakan kuasanya, dimanifestasikan. Tapi dimulai dari langkah kita, dimulai dari sikap kita, respon kita, bagaimana mujizat, kuasa kemustahilan itu terjadi. Karena cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda. Setuju katakan amin? Waktu Musa melewati laut Tiberau, dia angkat tongkat, dia belah. Tapi persoalan yang sama ketika Yosua tongkat estafet itu berpindah untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan. Mujizat yang sama, air terbelah dua, tapi caranya berbeda. Tahu nggak caranya apa? Kalau pertama Musa belah, tapi Yosua ketika melangkah baru terbelah. Ada langkah iman di sana. Setuju katakan amin? Ya, mujizat yang sama tapi pola yang berbeda. Nah, butuh tuntunan untuk mengerjakan semua itu. Setuju katakan amin? Nanti step by step Tuhan akan, kita kok berangkat dari salah, kok. Nggak ada yang benar semua, benar. Ada yang merasa benar di sini? Merasa benar karena banyak di orang Kristen. Kita kan cuma dibenarkan, betul? Paling bahaya orang Kristen merasa benar. Betul tak? Orang kalau merasa benar suka menghakimi. Ya. Orang merasa benar, merasa kudus, merasa pelayanan, pendeta suka menghakimi. Itu merasa benar. Saya takutkan banyak orang Kristen cuma merasa benar tapi tidak hidup dalam kebenaran. Halo, coba tengok samping kiri, samping kanan. Tengok, jangan tengok saya, saudara. Saya udah banyak kali ditengok, saudara, ya. Ya. Saudara, penting sekali ini, saudara. Karena dasar pelayanan kita harus diubah. Bukan perform, tapi perkenanan. Yang setuju katakan amin. Ya, kehadiran saya di sini, kehadiran Pak Gembala di sini, tidak akan jadi penting tanpa Tuhan. Betul? Kalau Tuhan hadir itu paling penting. Sehebat apapun saya tanpa Tuhan kan tidak ada sia-sia, mendingan gak usah ibadah. Ya. Bersyukur kalau Tuhan hadir. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Bahkan siapapun yang menyaksikan rekaman ini, saya berdoa dan anugerah Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ya, batasan yang luar biasa. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya melihat dalam perjalanan pelayanan yang saya lakukan, mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa Tuhan terjadi. Apalagi kami kalau sering KKR, saudara, manifestasi kuasa Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan. Banyak hal Tuhan lakukan dalam pelayanan. Bukan hal, tapi yang saya menjadi sesuatu kesukaan ketika melihat orang-orang yang dilayani itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketemu di mana? Hanya melayani Tuhan, Pak. Keren itu. Karena jangan sampai kita cuma di euforia pelayanan, mau dipenuhkan tapi tidak mau dipimpin roh.
Ya, mau dipenuhkan Roh Kudus, mari yang mau dipenuhkan Roh Kudus. Rame kalau KKR, berbondong-bondong dilawat Tuhan. Giliran mau dituntun nggak mau. Jangan jadi euforia pelayanan seperti itu. Mau dituntun 2024 semakin berat, saudara. Itulah kenyataan yang harus terjadi. Saudara lihat ini, sistem dunia telah dirancang untuk memastikan setiap orang menjalani kehidupan jauh dari gambar dan rupa Bapa. Tahu nggak? Satan berusaha menjebak kita, menekan kita, memberi intimidasi kepada kita lewat setiap proses, entah itu sakit, ya masalah ekonomi, masalah hubungan dan segala macam. Saudara bisa terjemahkan itu sendiri. Ya, setan menjebak dengan semua itu, memberi tekanan sehingga kita ketika sadar bangun pagi kita mulai sadar dengan masalah. Kita lupa bahwa Raja di atas segala raja menyertai saya dan saudara. Aminnya kurang. Kayaknya sudah lebih sadar masalah ya daripada sadar Tuhan kan? Kadang-kadang kita mulai mata kita lebih sadar, oh Tuhan bagaimana yang terjadi. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan menyertaimu, itu janji, itu covenant loh. Kalau dia menyertai, sekalipun engkau melewati lembah-lembah kelam, lembah-lembah tersulit dalam hidup, ada jalan keluar. Gada dan tongkatnya menjadi penghiburan kekuatan atas hidup. Amin. Amin. Inilah bentuk yang Tuhan ingin, bentuk kesadaran yang harus terjadi dalam diri kita. Bagaimana bentuk ini terjadi? Hubungan kita harus nantiasa terjalin dengan Tuhan. Setuju kata amin? Kalau setiap hari saudara pikir masalah, saudara tahu yang namanya bahasa sering orang bilang sugesti. Betul nggak? Sebenarnya nggak sakit, tapi kalau udah bilang sakit jadi sakit. Betul nggak? Sebenarnya kan masalah bukan masalah, tapi kalau udah dipikirin jadi masalah. Sesederhana itu aja saya mau sampaikan. Saya tak perlu mendetail seperti apa, tapi saya tahu saudara mampu untuk melihat lebih jauh dari hal ini. Supaya apa? Penting sekali, karena dunia mencetak orang hari-hari ini pada zaman ini menjadi sosok pribadi yang bukan diri mereka sendiri. Sebenarnya kita hidup harus sesuai dengan gambar Bapa, karakter Bapa, itulah yang akan diterjemahkan. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena apa? Yang kita pikirin masalah, gagal dan gagal. Ketika kegagalan terjadi dalam hidup, kita mulai menyalahkan, saya ini manusia gagal, saya ini bodoh. Kita mulai menghakimi diri kita sendiri. Saya ini gak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Ya. Bahkan mungkin kita bisa akan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Bagi dunia kok Yesus gagal? Betul banget? 12 murid aja lari semua kok. Waktu dia tergantung lagi di kayu salib. Gagal dong bagi dunia. Kadang-kadang kita harus melewati tapi iman kita itu harus tetap tertuju kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Biasa kok dalam dunia, tapi jangan sampai kegagalan-kegagalan itu mengintimidasimu. Ketika engkau mengikirkan itu, menguasai pikiranmu, itu akan membuat engkau terdistrak dan gak bisa bangkit di hadapan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang ini, aku menawan pikiran perasaanku kepada Kristus Tuhan, supaya membangun kesadaran itu. Amin. Setia. Amin. Haleluya. Ini penting saudara. Kalau enggak kita bisa terjebak. Situasi akan membuat, kondisi keadaan akan membuat kita bingung. Saudara tahu COVID waktu lalu, orang jadi takut mengurung diri, gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sugesti perang yang luar biasa. Yang ada di pikiran itu pergumulan, yang ada di pikiran itu masalah. Karena kita lupa Tuhan lebih dari segalanya. Setuju katakan amin? Itu contoh aja, benar gak? Ya, jangankan saya hamba Tuhan, alamin ketakutan. Saya harus keluar setiap hari untuk pelayanan, nguburin orang setiap hari. Itu kemarin saya saksikan itu. Nggak gampang loh. Secara manusia saya nggak mau keluar, saya punya anak kecil, tapi saya harus lakukan. Ketakutan ada, tapi saya belajar menundukkan ketakutan dalam iman kepada Tuhan. Bukan hebatnya saya percaya kalau satu helai rambut pun kalau Tuhan nggak izinin jatuh nggak akan. Ya, saya nggak bisa lihat tuh virus, saudara, kecil banget, partikelnya kecil banget. Tapi saya tahu Tuhan mampu menjaga saya dengan luar biasa. Setuju katakan amin? Ini membangun kesadaran ini yang perlu terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau mungkin dalam persoalan masalah hubungan, ekonomi, apapun, percaya Tuhan mampu membuat jalan di padang gurun. Bahkan kebun buah-buahan pun ada di padang gurun. Dia membuat Yesaya bilang ada keajaiban di padang gurun. Salah satu cara untuk kau melihat keajaiban, lewatin padang gurun. Setuju kata amin? Nggak ada jalan lain menuju tanah kanan selain padang gurun. Bersuka cita lihat di padang gurun, karena di padang gurun ada covenant, ada janji Tuhan. Nggak usah takut dengan hal itu. Gereja disetting untuk bertempur di setiap musim kehidupan. Mau panas, terik, hujan, apapun berlangkah. Bukan karena hebatmu, karena Tuhan. Setuju katakan amin? Haleluya.
Sistem dunia memaksa kita untuk sadar akan masalah, fokus kepada masalah. Ya, ini lihat baik-baik. Ini yang mempengaruhi sekarang. Uang, jabatan, relasi adalah faktor yang kuat yang mempengaruhi kesadaran kita. Sudah tahu, orang berpikir kalau saya punya uang aman. Pengganti Tuhan loh. Benar nggak? Saya punya relasi, keren dong. Ada apa-apa saya kenalan jenderal. Ini pelayanan, ada jenderal, saudara, ada ini dan segala macam. Kami melayani orang-orang penting, kami juga melayani orang yang kalangan bawah. Semua kami layani, saudara. Ya, kadang-kadang ini jadi kalau ada apa-apa kan, apalagi kalau teman petinggi udah bilang, Pak, kalau ada apa-apa jangan sungkan. Saking pedenya, saudara ya. Kalau udah begitu, apalagi kami pendeta banyak janji dikasih. Pak, kalau ada apa-apa, hubungi saya aja, Pak. Saking pedenya. Tapi apakah persoalannya? Apakah kami mau mengandalkan manusia atau Tuhan? Haleluya, di sini letaknya. Kalau kesadaran kita ada di uang, kesadaran kita ada di jabatan, relasi, itulah yang menjadi pengejaran utama. Betul nggak? Sakit masih ada deposito. Tuhan jadi alternatif, betul nggak? Lagi ada masalah, masih punya uang kok. Kalau lagi ada masalah yang perlu diselesaikan secara hukum, saya mesti punya jaringan kok. Ya, Tuhan jadi alternatif. Jadi nggak heran kita bawa belur dulu, Tuhan bikin mentok dulu, baru kita nyerah. Coba kalau kita udah bangun dari dasar, kita tetap sadar Tuhan. Tuhan jadi prioritas, apapun masalahmu, apapun yang sedang terjadi, langsung jadi Tuhan. Nggak perlu bawa belur sebenarnya. Amin. Coba tengok samping kiri samping kanan. Tengok saudara. Boleh lihat aja, kasih senyum yang manis. Haleluya, sadar Tuhan. Kalau perlu boleh ngomong, sadar Tuhan. Haleluya. Di mana hatimu berada, ini contoh kan? Di situ kesadaranmu. Kalau hatimu ada di uang, kesadaranmu ada di uang. Hatimu ada di jabatan, kan ini orang kejar hari-hari itu. Orang berusaha punya jabatan, apalagi lagi pilek ya. Saya nggak nyindir tapi menyinggung. Kalau lagi pilek begini kan, wah luar biasa. Orang berbondong-bondong mau memimpin segala macam. Tapi saya berdoa ada anak-anak Tuhan yang berintegritas yang duduk dalam pemerintahan. Mereka dipakai sebagai generasi-generasi Yusuf, generasi Sadrak, Mesak, Abednego yang duduk dalam pemerintahan yang bisa mempengaruhi kota dan bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, ini jabatan mempengaruhi, karena punya jabatan loh, yang A bisa jadi B. Nah, saya harap nggak ada yang gitu seperti itu. Amin. Ya, apalagi saudara? Ya, uang, jabatan, relasi itu buat sekarang. Oke, next slide, supaya cepat saudara. Macam-macam tekanan yang diberikan dunia. Saudara bisa lihat, ini cuma beberapa yang saya catat. Tekanan keuangan, financial pressure, pekerjaan, usaha, itu ada terjadi di mana? Pekerjaan, usaha, ya, rumah tangga. Ini yang terjadi hari-hari. Kadang-kala melayani Tuhan lagi bilang Tuhan aja, tapi dapur nggak ngepul, saudara. Ya, di rumah lagi nggak punya apa-apa, tapi kita masih tetap Tuhan Kau aja. Aku punya Tuhan yang besar. Baik, saya banyak kali terjadi loh. Dalam pelayanan saya tetap bilang aku punya Tuhan. Dapur lagi kosong. Lagi nggak punya apa? Lagi sakit keluarga. Tapi saya tetap bilang aku punya Tuhan yang. Karena yang perlu diyakinkan adalah saya. Yang perlu diyakinkan saya bukan Tuhan. Tuhan mampu, saya harus diyakinkan. Saya harus ngomong, karena itu saya perkatakan pujian. Saya imani yang saya nyanyikan. Kenapa? Dengan saya mengeluarkan kata-kata, telinga saya mendengar, iman timbul dari pendengaran. Setuju katakan amin? Amin. Kuat saudara. Ada tekanan dari orang-orang. Nah, ini banyak. Karena kalau di Indonesia yang kulturnya luar biasa ya, gosip itu kuat sekali saudara. Apalagi pendeta melayani, digosipin. Itu kan udah pelayanan. Itu kan dia, so pintar sih, so hebat. Membangun pelayanan itu bagian harga loh. Sehingga saya suka ada orang-orang yang membangun pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Karena hari-hari ini saya mau mendorong supaya dibangkitkan orang-orang yang memujalah manusia. Karena dunia waktunya semakin singkat. Itu firman Tuhan bilang, sadar dan berjaga-jaganya. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Bersyukur kalau kau ditekan hari-hari, tidak usah lihat dengan iman. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan dengan luar biasa. Karena ini proyeknya Tuhan. Karena itu biarkan itu terjadi sesuai tuntunan Tuhan. Bukan karena hebatmu. Kalaupun kita hebat, kita pintar, oke, puji Tuhan. Tapi tanggalkan dulu di bawah. Kalau mulai dengan pekerjaan Tuhan, ya. Bagi saya, hamba Tuhan, saya lagi bangun pelayanan juga di Kerawang. So. Kalau bilang setting, bikin ibadah dan segala macam, itu udah kerjaan kami. Tapi tidak mau pakai itu, kami belajar tunduk. Tuhan maunya apa? Amin. Setuju katakan amin. Ketika hal itu akan buka step by step. Yang penting saya bilang,
menara doa, kekuatan doa di tempat ini harus senantiasa kuat, supaya senantiasa terhubung. Disitulah tuntunan akan terjadi. Amin. Tekanan apa lagi saudara? Ya, bahaya roh gosip saudara ya. Tekanan orang-orang. Ya. Tekanan diri sendiri. Banyak kali kan yang gagal-gagal dari diri sendiri, mulai menjudge diri. Tadi sempat saya sebut kan, ketika engkau gagal sedikit mulai dasar sih saya sih bodoh, saya sih nggak punya apa-apa, saya miskin, saya begini dan begini. Akhirnya mulai menjudge diri. Ya, ini yang mempengaruhi sampai-sampai kesadaran akan Tuhan itu hilang. Kita lupa siapa kita lupa identitas kita lupa gambar Bapa ada dalam diri kita. Setuju katakan amin? Kalau gambar Bapa ada dalam diri kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Selalu saya ingatkan, di setiap saya berkhotbah saya bilang apa? Sebab kita, gereja Tuhan, ditentukan untuk berjalan atau ditakdirkan oleh Tuhan untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sepi amin. Amin. Ini takdirmu, ini takdir gereja. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan bukan cuma sekedar berbicara uang, dipromosi dan segala macam. Kemuliaan yang selalu saya bilang ini, artinya saudara bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam hidup sesuai dengan cara Tuhan. Itulah kemuliaan. Karena banyak orang Kristen cuma kasih masalah cetek, dia maki-maki Tuhan, dia tinggalin Tuhan, muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Artinya Tuhan tidak dipermuliakan di sana. Takdirmu adalah engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah ketentuan, takdir itu ketentuan. Kita akan melihat, jadi masalah bukan hambatan, masalah bukan sebuah persoalan. Masalah itu cuma alat untuk Tuhan dimuliakan kok. Karena ketika kita bisa melewatinya bukan karena hebat, Tuhan yang memampukan. Setuju kata-katanya? Haleluya. Ya, tujuan tekanan dimunculkan sistem dunia, memastikan pikiran kita tidak bisa melihat solusi. Nah, ini tujuannya. Akhirnya kita buntu, nyerah dengan keadaan, nyalahin Tuhan. Ya, apalagi masa-masa koin mau recovery, kita mau bangkit harian ini berat sekali. Saya berala ini berapa pengusaha, berat pak. Untuk bangun kembali, gimana pak ini goncangan begitu besar. Ya, saudara, ini. Ketika melihat keadaan nggak berubah, belum terjadi apa-apa, kadang-kadang membuat kita jadi pesimis. Haleluya. Sampai kita nggak bisa melihat solusi, kita mulai menyalahkan kerahnya, yang membuat diri kita kehilangan fokus. Ya, jadi nggak fokus loh. Karena terang orang kalau lagi dalam masalah, otomatis dia akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kalau dia mempengaruhi, itu mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi pikiran. Salah kaprah lu. Jadi sensi. Menjauhkan fokus kita dari realita Tuhan, ini bahaya. Seharusnya gereja ada di realita Tuhan. Realita Tuhan, tahu perbandingannya? Realita dunia begini. Dunia mungkin lagi bilang, vonis dokter bilang kamu lagi sakit. Mungkin umurmu 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu vonis, itu realita dunia. Tapi realita Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudara mau ada di realita mana? Dunia mungkin bilang kau lagi bokeh, engkau lagi gak bisa berbuat apa-apa. Tapi di realita Tuhan, nothing is impossible. Yang mengangkat orang yang tidak berhikmat pun diangkat. Haleluya. Amin. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, saudara curiga sama saya nggak apa-apa, tapi dengan Tuhan dosa. Karena Tuhan mampu melakukan segala perkara. Amin. Saya melihat keajaiban demi keajaiban terjadi, termanifestasi dalam Tuhan. Ya, proses demi proses terjadi. Kemarin saya sudah saksikan. Tapi yang membuat saya bertahan, saya cuma bilang, ku kagum Tuhan, Engkau yang melakukan semuanya. Amin. Ya, haleluya. Membatasi kapasitas roh menjadi menurun. Nah ini pengaruh. Biasanya orang kalau sadar masalah, kehilangan gairah semangat melayani. Apalagi kita diperhadapkan dengan ya, saudara saya mau katakan, tantangan bagi seorang pengerja pelayanan, ya, yang akan membuat kita gagal itu kita diperhadapkan dengan rutinitas. Sama-sama katakan rutinitas. Hati-hati dengan rutinitas. Tahu nggak? Israel itu jadi bosan dengan yang namanya rutinitas di padang gurun. Pagi, sore makan mana surgawi. Betul nggak? Sekali-sekali ke Tuhan. Babi rica ke atau apa ke? Kalau dia orang Manado saudara ya. Ya sekali-sekali ke yang lain loh. Saudara jangan sampai terjebak dalam rutinitas. Setuju katakan amin? Layani Tuhan. Apapun mau keadaan tak berubah di sini. Isunya di sini ya. Entah kayak engkau berhadapan dengan orang yang sama, hatimu tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin? Karena Tuhan mampu bergerak lebih jauh lebih besar, mampu melihat ke depan.
Karena Tuhan sedang bekerja atas gerejanya hari-hari. Haleluya. Ya, membatasi kapasitas roh menjadi menurun dan menghancurkan iman. Jangan sampai iman dihancurkan oleh karena tekanan hidup. Jangan sampai iman dihancurkan cuma karena masalah. Ya, hari-hari ini banyak orang, Pak, saya mau cari Tuhan yang lain. Saya udah berdoa, saya udah puasa, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kesalahannya karena dia tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Haleluya. Udah, saya mau katakan orang yang tertuju kepada Tuhan beda. Sadrak Mesak ketika diperhadapkan dengan api apian yang menyala-nyala, dia nggak tertuju kepada apinya, dia tertuju kepada Tuhan. Beda konsepnya. Daniel diperhadapkan gua singa, bukan gua singa yang jadi alasan. Kesadarannya dimanapun berada, kalau Tuhan hadir, di situ jadi surga. Setuju katakan amin? Mau di gua singa, mau di perapian menyala-nyala, kalau Tuhan hadir, di situ surga, saudara. Haleluya, amin. Mau lagi dalam persoalan apapun, sakit, penyakit, penderitaan apapun, kalau Tuhan hadir, disitulah surga. Ya, kalaupun saya bilang, saudara sembuh hari ini, kalau saudara 40 tahun sembuh, tetap kok 70 tahun meninggal kok, 80 tahun habis kok. Tapi persoalannya ketika meninggal, kemana? Itu kan jangka waktu unlimited tanpa batas. Haleluya, amin. Karena kalau kita berfokus kepada sesuatu yang fana, sembuh sih, puji Tuhan sembuh. Bukan saya ahli. Ya banyak orang yang kami doakan itu sembuh. Tapi kan itu cuma ada batasnya. Tahulah saudara sampai 100 tahun, itu pun udah capek saudara. Iya kan? Tulangnya mau kemana? Itu aja kan? Mujizat selalu terjadi. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi sampai hari ini. Dan dalam langkah-langkah pelayanan saya lihat mujizat terjadi. Dahsyat Tuhan melakukan. Tapi saya ingin selalu membuka paradigma hal ini. Jangan kita berfokus kepada hal yang cuma semata. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau lebih sungguh-sungguh. Kalau nggak sembuh gimana? Kalau Tuhan pulihkan ekonomi saya mau sungguh-sungguh. Kalau nggak Tuhan pulihkan gimana? Sadrak Mesak Abednego jadi sekalipun Tuhan nggak tolong, saya akan tetap percaya. Amin. Saya pernah sampaikan statement dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Dia bilang begini, iman yang besar mampu memindahkan gunung, ya. Tapi iman yang benar akan tetap percaya sekalipun gunung gak pindah. Renungkan kata-kata. Iman yang benar, yang besar mampu membinakan gunung. Tapi iman yang benar mampu tetap percaya sekalipun gunung gak pindah. Dahsyat itu sekarang. Haleluya. Next. Sistem dunia sedang memaksa kita untuk sadar masalah, karena setiap hari kita diperhadapkan dengan itu. Itu tadi sudah saya katakan. Kesadaran akan Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa tidak ada masalah yang terlalu sulit dan tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana membangun kesadaran sepenuhnya akan Tuhan? Ini sederhana, ini terakhir saudara ya. Bagaimana membangun kecenderungan hati kepada Tuhan? Di mana hatimu berada? Ya, di situ kesadaran namanya. Betul kan? Bangun kecenderungan hati. Kalau hari-harimu dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menguasai. Coba, itu yang saya kasih contoh tadi, sugesti. Coba kalau saudara ngomong masalah, hidupmu penuh dengan masalah. Tapi kalau mau saudara ngomongin Tuhan setiap saat, Tuhan mempengaruhi pikiran, perasaanmu, tidak akan jadi takut apa-apa. Dan bangun kecenderungan hati untuk tetap mengasihi Tuhan. Saya mau tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaannya. Haleluya. Saudara boleh bilang dalam hati saudara kepada Tuhan, aku mau tetap mengasihi. Haleluya. Amin. Mari bangun kecenderungan hati. Apapun saya mau mencintai Tuhan. Hal yang sedang dibunuh oleh Satan hari-hari ini adalah rasa cinta, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini sedang dibunuh oleh Satan. Dan gereja harus tetap konsisten dalam hal ini. Setan membunuhnya dengan situasi, dengan keadaan, dengan pergumulan yang sedang terjadi. Tapi saya mau katakan, gereja yang benar adalah gereja yang didirikan atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan menguasainya. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara bisa sebut semua alam maut. Bicara sakit, penyakit, bicara mungkin pergumulan hidup yang terlalu berat. Tapi firman Tuhan bilang, gereja yang dibangun atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Masalah akan terjadi. Ada begitu banyak alam maut dalam hidup kita. Ada begitu banyak hal yang sedang di luar yang berbicara tentang alam maut, pergumulan dan segala macam. Saya mau katakan,
engkau tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut, karena Yesus totali menguasai hidup. Aminnya sepi, saudara. Haleluya. Amin. Tidak mau habis, saudara. Tidak lama, saudara. Ini terakhir kok. Membangun kebiasaan. Yang kedua, membangun kebiasaan untuk hidup tertib sesuai firman Tuhan. Sederhana kok ini. Ya, tertib dong. Kadang-kadang kan kita nggak tertib. Saudara tahu bahasa kalau dalam pelayanan itu yang namanya disciple? Sama-sama bilang disciple. Kata dasar disciple apa? Disiplin. Gereja mau melayani Tuhan, dia harus disciple, dia harus dimuridkan dulu supaya bisa memuridkan. Setuju katakan amin? Kalau mau dimuridkan, mau siapapun lebih hebat, saudara. Saya banyak kali kadang-kadang kita udah jauh pelayanan, bayangkan saudara, orang anak-anak rohani sekarang udah jadi pendeta-pendeta, saudara, luar biasa mereka dipakai. Dan kalau mereka bicara, kami tunduk dengar. Belajar untuk merendahkan hati, untuk mengubah, untuk terima didikan, terima nasihat. Gereja yang terbuka terhadap nasihat itu luar biasa. Sebentar sore saya akan bahas tentang hal itu. Gereja yang terbuka terhadap nasihat. Ada acara Natal di GSY, Gereja Sungai Yordan. Tapi saya mau katakan begini, balik bangun kebiasaan untuk hidup tertib. Bangun pola yang tertib, benar nggak? Kalau sudah tertib baca firman, tertib pujian penyembahan dengan Tuhan, itu mengkondisikan hati pikiranmu. Karena daging ini kalau dikasihkan doang, dia nggak akan milih Tuhan. Dia pasti pilih dunia. Karena tertibkan, disiplinkan dirimu untuk tetap terarah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini masing-masing, pendeta pun butuh disiplinkan. Saya pun harus mendisiplinkan diri saya. Karena waktu kadang-kadang kita tersita dengan banyak hal. Apalagi gadget di tangan itu minta banyak waktu juga. Haleluya. Amin. Sudah lebih tahu lah untuk hal ini. Saya nggak perlu detail bagaimana. Dan terakhir, membangun komunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Ini yang namanya esensi gereja. Dan sekian ratus khotbah saya mau katakan yang paling penting itu adalah hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Karena Yesus bayar harga yang mahal untuk sebuah hubungan. Amin. Natal yang saudara rayakan itu bicara hubungan. Maut pun ditabrak, surga yang indah dia tinggalkan supaya dia bisa melawat umatnya. Esensi Natal ya adalah Tuhan melawat. Karena itu pastikan engkau dilawat Tuhan. Pastikan Tuhan hadir atas hidupmu dan dia berdaulat. Ya, jangan cuma karena Tuhan hadir doang. Ya. Kalau Tuhan hadir nggak permanen, tapi kalau Tuhan berdaulat itu permanen. Jangan jadi gereja yang cuma Tuhan hadir doang, hari Minggu doang rasain Tuhan. Hari-hari yang lain nggak rasa Tuhan. Akhirnya kesadaranmu bukan di Tuhan. Biarkan dia berdaulat, biarkan dia tinggal dalam hidupmu. Dahsyat kalau Tuhan berdaulat. Dia bertahta. Segala apapun jadi persoalan, Tuhan mampu menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Amin. Penting sekali hubungan. Karena gereja tanpa hubungan jadi agamawi. Gereja tanpa pelayanan, tanpa hubungan, saya bilang gak penting. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Gereja kalau tanpa hubungan sia-sia. Hubunganmu dengan Tuhan penting. Karena itu penyembahan itu harus terjadi 24 jam. Itu yang saya bilang sadar Yesus setiap saat. Itulah penyembahanmu. Karena penyembahan bukan warna masyarakat. Itu bagian cuma ibadah Tuhan. Tapi penyembahan yang sebenarnya adalah terjadi every time. Ketika Tuhan menjadi kesadaranmu, engkau sadar bahwa Yesus ada dalam hidupmu, maka cara bertindakmu akan hati-hati. Cara berbisnismu akan berhati-hati. Cara engkau melayani Tuhan akan berhati-hati. Karena surga, CCTV surga memantaumu. Karena engkau sadar Tuhan melihat, maka engkau akan jaga kelakuan, jaga sikap di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin? Itulah kesadaran yang saya mau katakan. Ketika terbangun kesadaran akan Tuhan, bahwa Tuhan bersamamu, maka kita akan jaga hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jaga sikap kita, jaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan cuma ketika di pelayanan kita hebat dan keren, tapi ketika di luar sana kita gak keren. Amin. Haleluya. Jadilah orang-orang yang terus sadar akan Tuhan. Mari bangun kesadaran akan Tuhan. Karena dengan hal ini kau akan melihat ada banyak keajaiban terjadi dalam hidup. Engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang di luar batasan Tuhan akan manifestasikan dalam hidup. Saya mengundang pemain musik.